Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Widya, NIM 0306193197 dari kelas PGMI 5 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Pengertian P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama melihat korban. Bagi seorang anggota pramuka, P3K atau yang disingkat sebagai P3K ini memang wajib memiliki skill ini karena berguna nanti di saat kita sedang melakukan perjalanan di hutan atau di daerah lainnya pada saat melakukan hiking atau jelajah alam. Keterampilan pertolongan pertama merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman. Yang pertama yaitu kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Yang kedua ada kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain. Yang ketiga ada kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Tujuan P3K. Tujuan P3K ini ada 4. Yang pertama yaitu mencegah kematian, yang kedua ada mencegah cacat yang lebih berat, yang ketiga ada mencegah infeksi, dan yang terakhir ada mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Prinsip P3K. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan yaitu sebagai berikut. Bersikaplah tenang, jangan panik. Yang kedua ada gunakan mata dengan jeli setajam mata elang. Yang ketiga, perhatikan keadaan sekitarnya kecelakaan terjadi, cuaca dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada perdarahan dari luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan. Yang kelima ada periksa pernafasan korban. Yang keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Yang ketujuh ada apakah penderita shock, kalau shock cari dan atasi penyebabnya. Yang kedelapan, setelah poin 1, 2, dan 3 stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Yang terakhir ada, sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Pertolongan pertama, yang pertama itu untuk pasien yang berhenti bernafas. Langkah-langkah pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Yang kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Yang terakhir itu ada tiup ke mulut atau hidung korban. 2. Bagi korban sengatan listrik, penolongan hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang ada dalam keadaan kering. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Setelah kontak dengan aliran listrik, tiada lagi selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Yang ketiga ada bagi pasien yang menderita pendarahan parah. Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kain kasa kompres tersebut diletakkan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka, biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya. Misalnya kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. Yang keempat ada luka gigitan anjing gila. Anjing gila bergerak tanpa tujuan dan tanpa arah sehingga sering menabrak dan menggigit sesuatu yang menghalanginya. Tidak mengenal tuannya lagi, badan sedikit yang membungkuk dan ekor jatuh, lidah mengulut dan mengeluarkan lendir dan takut air.
Penyakit gila anjing disebabkan virus rabies, dan penularannya ke anjing atau makhluk lain, termasuk manusia, adalah lewat ludah yang mengandung virus rabies masuk ke dalam darah lewat luka gigitan. Terima kasih. Wassalamualaikum.